Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ifnani la yangduru ilaihima yaumal qiyamah qatiru rahmi wa jarusu al hadis au kama qol amma ba'd. Hadirin jemaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini tiada suatu ikrar yang pantas kita ucapkan kecuali kita bersama-sama senantiasa mengucapkan ikrar puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya, lebih-lebih sisa pinjaman umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan pinjaman umur ini pula sekaligus kita masih diizinkan oleh Allah berkumpul dalam masjid yang sangat mulia ini dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah, salat Jumat bersama-sama dalam kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu figur panutan kita yang telah berupaya dan berjuang dalam rangka untuk mengangkat kembali predikat manusia dari jurang kehinaan menuju kepada alam yang mulia ini, dari jurang kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang ini yang kita rasakan dan kita nikmati hingga detik ini, yang tidak kalah pentingnya lagi juga berkat perjuangan beliaulah sehingga kita tahu mana jalan yang salah dan mana jalan yang benar. Oleh karena itu pertahankan apa yang pernah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun jasad dan ruh pun dipisahkan oleh Allah, kita tetap konsis kalau itu hak-hak batil-batil, karena itu merupakan identitas orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Predikat mutakin ini merupakan suatu dambaan bagi orang Islam yang beriman kepada Allah. Suatu saat apabila kita dijemput oleh Israel,
pasti berharap agar mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain kecuali kita mampu dan bisa mempertahankan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Kenapa hadirin jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia? Sekarang ini banyak manusia tidak takut kepada Allah. Mereka hanya takut jabatannya, kedudukannya, hartanya, daripada mereka takut kepada Allah. A'udzubillah min dzalik. Padahal kita baru sadar hadirin jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, kita tidak terasa habis ditatar oleh Allah, habis di-training oleh Allah, habis di briefing oleh Allah 1 bulan penuh lewat Ramadan. Ini dengan harapan agar kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah Ramadan itulah maka kita sekarang ini bulan Syawal, bulan peningkatan amal ibadah kita. Mari kita pertahankan dan kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Dengan apapun cara kita usahakan semampu mungkin agar kita betul-betul bisa dikatakan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan di dunia, jelas kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, diberikan barokah yang datangnya dari langit kata Allah. Lebih-lebih di akhirat nanti fasilitas yang diberikan pada Allah kepada orang yang bertakwa ini sangat luar biasa. Bagaimana kata Allah, janji Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin kata Allah. Bagaimana janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa kata Allah, silakan setelah Ramadan kalian di-training selama 1 bulan, ditutup dengan zakat fitrah. Di saat 1 Syawal kita dikembalikan bagaikan bayi yang baru lahir. Dan di saat sekarang inilah kita harus mampu mempertahankan identitas kita, predikat kita sebagai bayi yang baru lahir inilah kita pertahankan sampai akhir hayat kelak. Karena apa kata Allah? Kalau sudah demikian kata Allah, silakan kalian menempati surga Allah yang luasnya antara langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah? Kata Allah, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, mereka mau menafkahkan sebagian rezekinya, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan miskin, lebih-lebih dalam keadaan senang dan kaya. Kenapa hal ini disampaikan oleh Allah? Manusia kalau mau bersedekah dalam keadaan susah, begitu diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, mereka akan menjadi orang yang suka bersedekah. Tapi kalau kita dari miskin sudah sulit untuk bersedekah, barangkali setelah diberikan kelebihan rezeki oleh Allah akan menjadi orang yang kikir dan bakhil. A'udzubillah min dzalik. Padahal itu rezeki dari Allah, bukan milik kita. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, wal qadiminal ghaidha. Kita sebagai manusia hidup ini harus lapang dada. Karena apa? Kita hidup di dunia itu bermacam-macam saudara, bermacam-macam suku. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita saling membutuhkan. Kita jadi pengurus masjid, jadi RT, jadi RW, jadi lurah, ini harus mau dikritik,
diberikan masukan. Kita jangan marah, wal qadiminal ghaidho. Kita harus lapang dada supaya kita bisa introspeksi. Kalau apa yang diberikan masukan oleh masyarakat jamaah untuk kepentingan diri kita, kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus emosi? Sekarang banyak manusia, bahkan mereka itu berikan amanat. Jadi takmir masjid itu amanat. Jadi RT RW ini juga amanat. Kalau sudah amanat, kita diperingatkan, diingatkan oleh masyarakat, oleh jamaah, kita harus sabar dan wal qadiminal ghaidho, kita harus lapang dada. Insya Allah kalau sudah demikian, ini merupakan orang yang bertakwa dan puasa kita betul-betul puasa yang berhasil. Dan yang ketiga, wal afina aninas, kita harus saling memaafkan. Jangan beranggapan karena kita orang pangkat, kita orang kaya, tidak mau memaafkan orang yang miskin dan bawahan. Justru yang lebih baik, yang kaya datangi orang yang miskin, yang pangkat datangi bawahan, kita minta maaf. Tanpanya ada orang miskin, kita tidak jadi orang kaya. Adanya bawahan sehingga kita menjadi atasan. Ini saling berkaitan dan berkesinambungan. Makanya kita jangan bermegah-megah, kita jangan sombong, jangan angkuh. Wal afina aninas, kita harus saling memaafkan. Allah sendiri saja kepada hambanya dosanya setinggi gunung, selama mereka mau bertaubat dengan taubatan yang nasuha, insya Allah akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sebagai hambanya tidak mampu dan tidak sulit untuk memaafkan? Ini bergantung dari niat kita. Fa insya Allah, kalau sudah demikian, kalau kita tidak beri memaafkan, mau memberikan maaf, kita ingat ancaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isnani la yang duru ilaihima yaumal qiyamah qatiru rahmi wa jarusu. Kata Rasulullah, nanti di akhirat Allah murka dan tidak mau melihat dua golongan. Yang pertama, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan yang kedua, orang yang jahat, beringas dengan tetangga dan sesama umat Islam yang selalu bertengkar. Ini nanti yang tidak akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dengan event daripada bulan Syawal inilah, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Apabila ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula apabila jamaah punya salah dengan saya pun ikhlas untuk memberikan maaf. Dan kalau sudah demikian kita saling memaafkan, insya Allah kita berhak untuk menempati surga Allah yang luasnya antara langit dan bumi. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, innahu ta'ala jawadun karim, malikum barur raufur rahim.